Kembali lagi di Perspektif dengan saya Faisal dan saya Ani. Nah nih, pada episode kali ini kita akan bahas apa nih? Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan suku bunga Bank Indonesia, neraca pembayaran Indonesia, dan update data-data terkait dengan konsumen. Oke deh, jadi saksikan terus episode kali ini ya. Pada rapat Dewan Gubernur BI bulan Februari 2025, BI mempertahankan suku bunga kebijakannya BI Rate pada level 5,75%. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas di tengah meningkatnya risiko global, terutama risiko perang dagang dan kebijakan high for longer suku bunga oleh The Fed. Kami meyakini bahwa ruang pemangkasan BI Rate ke depan akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi global dan domestik. Namun, melihat masih meningkatnya risiko ketidakpastian global, kami masih memproyeksikan BI Rate akan tetap di level 5,75% hingga akhir tahun ini. Dari sisi eksternal, pasar sudah memperkirakan The Fed hanya akan memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin pada paruh kedua tahun ini. Secara domestik, defisit transaksi berjalan yang dalam tren melebar juga menimbulkan risiko stabilitas, terutama di tengah agenda pro-growth pemerintah saat ini yang akan meningkatkan impor, serta perang dagang yang dapat melemahkan kinerja ekspor sehingga membatasi fleksibilitas pemangkasan BI Rate. Inflasi yang saat ini rendah hanya bersifat sementara, dan kedepannya akan cenderung meningkat terutama setelah berakhirnya diskon tarif listrik pada akhir bulan Februari. Terkait dengan perkembangan kondisi sektor eksternal Indonesia, pada tahun 2024, neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari 6,3 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023, terutama didukung oleh meningkatnya surplus pada neraca finansial. Alhasil, cadangan devisa pada akhir tahun lalu meningkat menjadi 155,7 miliar dolar Amerika Serikat dari 146,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun sebelumnya. Defisit neraca transaksi berjalan tercatat sebesar 0,63% dari PDB, melebar dari defisit 0,15% dari PDB di tahun 2023. Peningkatan defisit ini sebagian besar disebabkan oleh kinerja neraca barang. Meskipun ekspor barang meningkat, impor tercatat naik lebih besar. Kenaikan ekspor yang moderat terutama didorong oleh naiknya harga beberapa komoditas, sementara volume ekspor terus menurun akibat melemahnya permintaan global. Sementara itu, permintaan domestik yang tetap resilient berkontribusi terhadap pemulihan impor. Sepanjang tahun 2024, surplus neraca finansial mencapai 16,36 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari 9,85 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023, didukung oleh aliran modal masuk ke investasi langsung dan portofolio, terutama ke SRBI. SRBI dan obligasi pemerintah mencatatkan inflow, sedangkan saham mengalami outflow. Surplus investasi langsung tetap stabil, didukung oleh kepercayaan investor terhadap stabilitas pemerintahan baru dan outlook ekonomi yang tetap positif, terutama setelah pemilu yang selesai hanya dalam satu putaran. Dari perkembangan persepsi konsumen, Bank Indonesia baru saja merilis laporan survei konsumen posisi Januari 2025. Pada bulan tersebut, indeks kepercayaan konsumen atau IKK tercatat sebesar 127,2. Menurun dibandingkan bulan Desember 2024, namun masih lebih baik dibandingkan bulan Januari tahun lalu yang mencapai sebesar 125. Secara lebih detail, penurunan IKK pada bulan Januari 2025 kemarin disebabkan oleh melemahnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Sementara, ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan masih relatif lebih baik. Hal tersebut tercermin dari indeks kondisi ekonomi saat ini yang turun dari 116 menjadi 113,5. Sementara, indeks ekspektasi konsumen mengalami peningkatan dari 139,5 jadi 140,8 di bulan Januari kemarin. Selanjutnya, berdasarkan komponen penyusun indeks ekonomi saat ini, persepsi terhadap pendapatan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama kompak tercatat lebih rendah di bulan Januari 2025 dibandingkan bulan sebelumnya, sejalan dengan pola musiman berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, dibandingkan dengan Januari tahun lalu, indeks penghasilan saat ini tercatat masih meningkat dari sebelumnya 116,5 menjadi 122,6. Sementara itu, indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks pembelian durable goods atau barang tahan lama tercatat lebih rendah, yakni
indeks ketersediaan lapangan kerja tercatat sebesar 107,7 dari sebelumnya 118,4 dan indeks pembelian barang tahan lama sebesar 110 dari sebelumnya 112,1. Penurunan persepsi ketersediaan lapangan kerja membuat masyarakat cenderung berhati-hati terhadap pola belanjanya, terutama kepada barang tahan lama yang sifatnya dapat ditunda. Hal tersebut tercermin dalam penurunan penjualan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia menunjukkan jika penjualan sepeda motor pada Januari 2025 sebanyak 557,2 ribu unit, atau turun sebesar 6% secara tahunan dan masih melanjutkan kontraksi tahunan yang terjadi sejak 3 bulan terakhir. Kenaikan penjualan secara bulanan pada Januari 2025 lebih didorong oleh pola musiman. Serupa, data penjualan roda 4 dari Gaikindo juga menunjukkan penjualan wholesale mobil pada Januari 2025 mencapai 61,84 ribu kendaraan, atau turun 22,5% secara bulanan, setelah sempat tumbuh positif 6,6% secara bulanan di bulan Desember lalu. Secara tahunan, penjualan mobil juga masih terkontraksi sebesar 11,3% year on year, lebih dalam dibandingkan level Desember 2024 yang tercatat sebesar 6,4% year on year dan masih melanjutkan tren penurunan sejak Juli 2023. Kontraksi penjualan wholesale tersebut juga diikuti dengan kontraksi penjualan retail sebesar 18,6% secara tahunan atau minus 22,2% secara bulanan. Kedepannya, kami melihat masyarakat Indonesia masih optimis, yang terindikasi dari tren kenaikan pada seluruh komponen indeks ekspektasi konsumen pada tahun 2025. Namun demikian, kami juga melihat beberapa tantangan, seperti penerapan pajak absen, serta kenaikan PPN penjualan kendaraan yang berpotensi untuk menggerus daya beli, sehingga menjaga sikap konservatif masyarakat hingga beberapa waktu ke depan. Nah, Mas Faisal, melihat perkembangan ekonomi saat ini, kira-kira gimana sih outlook kita terkait dengan perkembangan suku bunga Bank Indonesia ke depannya? Kami melihat ruang pemotongan suku bunga Bank Indonesia ke depan masih akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi ekonomi, baik global maupun domestik. Tapi kami masih melihat ketidakpastian global masih cukup tinggi, sehingga kami memproyeksikan suku bunga kebijakan Bank Indonesia akan dipertahankan pada level saat ini hingga akhir tahun. Baiklah, demikian perspektif kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.